Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana Muhammadun sayyidul qawlaini wasaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Mustafa Allah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khairul umur awsatuha wa sharrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah bal ba'dul bid'ah dhalalah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Al-ayat sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Hadirin mukaramun wal muhtaramun, para alim, para ulama, para asyhad, para hujjah, wabil khusus guru kita bersama Ahlul Kiram Bapak Ustaz Mustafa selaku Ketua DKM Masjid Al-Barokah. Kita doakan terlebih dahulu mudah-mudahan beliau Allah panjangkan usianya, Allah berkahkan kehidupannya, Allah jadikan keluarganya yang sakinah mawaddah warahmah. Juga yang saya hormati Ahlul Kiram Bapak Ustaz Ahmad Andi selaku Ketua Porsimah, kita doakan mudah-mudahan beliau juga Allah panjangkan usianya, Allah berkahkan kehidupannya, Allah jadikan keluarganya yang sakinah mawaddah warahmah. Juga yang saya hormati Bapak RT setempat dan juga para RT dan juga para asatid yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Juga yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah itu mahal, Pak. Tidak semua orang bisa dapatkan hidayah. Apa? Karena tidak dapat hidayah. Benar apa benar? Banyak yang ingin banyak, ya. Depan rumah mengaji cuek, ada pengajian pura-pura nggak tahu, berjamaah nggak datang, tapi yang jauh bisa datang. Kenapa? Masalahnya hidayah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun kalau memang Nabi punya hidayah, tentu keluarga Nabi tidak ada yang masuk neraka. Paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Lahab, Abu Jahal, paman sendiri yang membela setiap saat. Rasulullah menjelaskan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Apa kata Allah? Innaka, sesungguhnya kamu wahai Muhammad, domirnya kepada Nabi Muhammad, la tahdi, tidak memberikan hidayah, man, buat manusia, ahbabta, sekalipun manusia itu sangat kamu cintai. Walaupun keluarga kamu, kalau memang
aku tidak memberikan hidayah, kamu tidak dapat memberikan hidayah kepada keluargamu. Itu seorang nabi. Apalagi kita manusia biasa. Nabi bukan, Rasul bukan, wali bukan, cuma paling kita ngaku-ngaku orang soleh. Benar kan? Ngaku orang lain jadi orang soleh. Nah, jadi hidayah itu hanya milik Allah sampai datangnya kematian kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita lagi melaksanakan salah satu perintahnya, dan alhamdulillahnya kita tidak mengabaikannya. Karena betapa ruginya orang yang mengabaikan perintah Allah. Tadi di dalam mukadimah saya telah menyampaikan ini nyangigir gak enak. Oh nyangigir Pak? Ini jalan sama matanya masih awas. Di dalam mukadimah tadi telah saya sampaikan di dalam surat di dalam surat Al-An'am Allah telah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Yang mudah buat bapak-bapak ibu-ibu itu termasuk. Waman barang siapa akrodo yang mengo itu adalah menjauh dari Allah. Akrodo antikri mengabaikan untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam tafsir sini dalam Jalalain ayat Al-Qur'an malam yu'minu bihi. Tegasnya tidak mengingat kepada Al-Qur'an, tidak mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran. Falam yu'minu bihi, dan mereka tidak beriman kepada Al-Quran yang telah Allah berikan turunkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di dalam kitab tafsir Munir dijelaskan, a'radu an dzikri di sini adalah mengabaikan semua perintah. Ya, wes jam 7 ke Baitul Qisah, masya Allah diajak ngaji, habis sholat subuh, masya Allah luar biasa. Makanya dilihat orang imannya kuat itu dilihat dari sholat subuhnya. Kalau sholat subuhnya dia mau berangkat dilaksanakan secara berjamaah, itu tandanya dia benar-benar beriman kepada Allah, kuat imannya. Makanya untuk menentukan sikap seseorang munafik itu dilihat daripada sholat subuhnya. Kalau sholat subuhnya sendirian di rumah, tidak sholat berjamaah, itu termasuk golongan orang yang munafik. Jadi kalau kita surat An-Nisa 144, maka munafik itu di antaranya kan ada 3 ya. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Innal munafiqina, sesungguhnya orang munafik, yukhadi'una Allaha. Tanda orang munafik di dalam surat An-Nisa ayat 141 ayat 142 tandanya adalah idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika datang waktu sholat, dia mengerjakan sholat tapi mengerjakannya itu secara lalai. Sholat zuhur jam 2, sholat asar jam 5, sholat maghrib mendekati isya, sholat subuh jam 7. Jam 7 bukan sholat subuh. Nah itu orang-orang seperti itu Allah di dalam surat An-Nisa dikatakan orang yang munafik. Kadang kita tidak terasa, kita sendirilah orang yang munafik tersebut. Bisa dirasakan, apalagi dengan kesibukan urusan-urusan dunia. Sholat zuhur, sejarah yang ada di dalam Al-Quran itu sering banyak. Dalam Al-Quran kan ada sejarah Nabi Musa bertemu kepada Nabi Khidir. Benar? Dalam surat apa teman? Dalam surat Al-Kahfi ada sejarah Ashabul Kahfi sendiri. Ashabul Kahfi itu berapa pemudanya? Di dalam ayatnya, ayat 22 surat Al-Kahfi, sayaqulna salah satu rabbil buhum. Ada yang mengatakan 3 pemuda, yang 1 anjing. Wa yaquluna khamsatu wasalisuhum qalbuhum rajman bil ghaib. Ada yang mengatakan 5 pemuda, yang ke-6 anjing. Ada yang mengatakan wa yaquluna sabihuhum wasabihuhum qalbuhum. Ada yang mengatakan yang ke-7 pemuda, yang ke-8 anjing. Allah yang mau pemuda ditidurkan sama Allah di dalam gua. Berapa lama tidurnya Ashabul Kahfi? 309 tahun. Dalam ayat surat Kahfi 25
wala bisupi kahfihim salah samiatin sinina wajidan isna. Allah tidurkan manusia 7 pemuda 309 tahun. Bayangkan 309 tahun tidur tapi tidak mati, tidak makan, tidak minum dalam keadaan tidur. Kalau kita coba tidur dari habis maghrib sampai pagi, kira-kira malamnya bangun apa kagak? Hah? Bangun apa kagak? Apa yang bangun? Bangun pengen kencing baru bangun ya. Alarm dihidupin pengen tahajud malam-malam udah nyala dimatiin. Kalau Allah mau ashabul kahfi 309 tahun Allah tidurkan. Maryam putra Imran putra punya istri yang bernama Hana, ahli ibadah dua-duanya. Jadi Hana itu istrinya Imran itu adalah saudara sepupunya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria berurusan Siti Maryam. Ketika Imran meninggal diurus oleh Nabi Zakaria. Maryam punya anak tanpa punya suami, sedangkan Maryam seorang perempuan yang sangat salihah. Kalau Allah berkehendak, Allah mau pasti akan terjadi. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah mengharapkan sesuatu terjadi, jadilah kata Allah, maka pasti akan terjadi. Sama kita juga. Kalau memang kita yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita inginkan suatu saat keinginan kita akan terkabulkan. Yang penting kita yakin sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita ikuti, sesuatu yang dilarang sama Allah kita hindari. Yakinlah apa yang kita inginkan suatu saat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini menunjukkan kepada ancaman dari Allah. Apa ancamannya? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Barang siapa orang yang mengabaikan perintahku, maka fa inna lahu ma'isatan dhanka, dia akan dikasih kehidupan yang sangat sempit. Apa sempitnya, Pak? Bukan sempit masalah harta, bukan sempit masalah ekonomi, bukan sempit masalah kedudukan. Dia punya segala-galanya, harta punya, keluarga punya, kedudukan punya, bahkan lebih daripada orang yang lainnya. Tapi dia tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Harta yang dia punya tidak mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang dia punya justru sebaliknya menjauhkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak keturunan semuanya bukan mendekatkan dia kepada Allah, tapi sebaliknya dia menjauhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kuncinya dia mengabaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nasuhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti dia akan dibangkitkan nanti di hari kiamat dalam keadaan buta. Masya Allah, kalau orang buta, coba bayangkan kita lihat orang buta yang hidup di alam dunia. Orang buta suruh jalan dengan kita yang gak buta. Dari sini suruh jalan balapan sampai depan ke sana. Kira-kira duluan yang buta atau duluan orang yang melihat? Orang melihat. Orang buta apa-apa dulu, Pak. Dikasih duit diraba dulu, dikasih makanan diraba dulu, mau minum diraba-raba dulu. Jangankan untuk jalan, makanan yang dia akan makan, minuman yang akan dia minum selalu diraba dulu. Kenapa? Khawatir ini bukan makanan yang sehat buat dia. Karena pandangan tidak bisa melihat. Tapi orang yang bisa melihat, dengan secepatnya dia lari bisa menuju tempat apa yang dia mau. Nanti di hari kiamat, orang yang jauh dari Allah, orang yang mengabaikan semua perintah Allah akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Lalu dia bertanya sama Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa saya dijadikan orang yang buta? Wa qad kuntu basira, sedangkan dulu saya bisa melihat. Apa kata Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna. Dulu ketika aku datangkan ayat-ayat, perintahan-perintahan, aku siapkan di kampungmu ada ustaz, di kampungmu ada ustazah. Mereka mengajak untuk sholat, mereka mengajak untuk taklim, mereka mengajak untuk sedekah, mereka mengajak untuk puasa. Tapi kamu abaikan, bahkan kamu menjauhi dan memusuhi kepada orang yang mengajak kebaikan kepadamu. Ini sudah terjadi di dalam lingkungan kita. Kadang ustaz ceramah nyampe capek, nyampe salat ceramahnya, yang datang salat berjamaah satu saat kadang nggak penuh. Nah, itu terjadi seperti itu. Bahkan ustaz sendiri bahkan dimusuhi oleh jamaahnya sendiri. Kenapa? Karena dia menjauhi daripada perintah Allah Subhanahu wa taala.
Wa kadzalikal yauma tunsa, kata Allah, dulu kamu melupakanku saat kamu masih hidup, tapi sebaliknya sekarang karena kamu dulu pernah minta maaf menjauh dariku, maka sekarang saatnya aku yang akan melupakanmu. Bayangkan kalau nanti di yaumil kiamah, yang mana kita semua butuh dari perlindungan Allah, butuh pertolongan Allah, dari umatnya Nabi Adam sampai umatnya baginda Rasulullah SAW, yang kita harapkan adalah pertolongannya. Kali-kali kita dalam keadaan buta, dan Allah juga mengatakan wa kadzalikal yauma tunsa, saat ini aku yang akan melupakanmu. Luar biasa lah, kita dilupakan sama Allah nanti. Di dunia tidak ada yang Allah lupakan, benar gak? Yang sholat Allah kasih makan, yang gak sholat juga sama. Yang sholat Allah kasih rezeki, yang gak sholat sama Allah kasih rezeki. Bahkan yang gak sholat bisa lebih banyak daripada orang yang gak sholat. Benar apa benar? Yang sholat kayak yang rajin tahajud, yang rajin duha, yang rajin taklim, motor gak ganti-ganti. Tapi yang gak pernah taklim, motornya ganti-ganti, bahkan beli mobil, rumah tingkat. Benar apa benar? Ini banyak kejadian. Tandanya apa? Allah tidak melupakan kepada manusia. Tanpa manusia beribadah, tidak beribadah kepada Allah, Allah setiap saat memberikan rezeki. Kenapa? Karena Allah mempunyai sifat Rahman. Rahmannya Allah akan Allah berikan kepada siapapun yang hidup di alam dunia. Jangankan manusia, binatang semua yang hidup di alam dunia Allah berikan rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Semua yang melata yang ada di dalam dunia Allah berikan rezeki, apalagi manusia. Yang ibadah, yang enggak ibadah, semua Allah semeratakan dikasih rezeki. Tapi sifat rahimnya Allah akan Allah berikan nanti ketika kita sudah kembali kepada Allah. Apa pengertian rahim? Kasih sayangnya Allah akan Allah berikan. Sekarang Allah berikan semua. Rahmannya itu dikasih semua. Yang sholat dikasih, yang enggak sholat dikasih, yang muslim dikasih, yang non muslim dikasih. Tapi sifat rahimnya Allah berikan nanti ketika kita sudah kembali kepada Allah. Siapa yang dulu ngikutin perintah kata Allah, akan aku kasih sayang sekarang di alam akhirat. Surga yang Allah berikan kepada orang tersebut. Makanya di antara orang-orang yang mengabaikan perintah Allah, yang paling berat buat kita nanti ketika kita udah di hari kiamat, wa kadzalikal yauma tunsa, Allah akan melupakan terhadap diri kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta tergantung kita bisa apa enggaknya mengelola. Harta dan anak akan menjadi penolong buat kita kalau harta tersebut mampu untuk kita kendalikan di jalan Allah. Ya, di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari ini kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari ini harta dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat lagi. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, dalam keadaan selamat. Apa pengertiannya? Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir diterangkan, orang yang harta dan anak tidak bermanfaat lagi adalah harta dan anak yang tidak mampu kita mengelola suatu hidup dalam dunia. Hartanya tidak dipakai dengan baik. Jangankan harta yang biasa, yang wajib kita ada hak orang lain pun tidak dikeluarkan. Ini yang menyebabkan harta dan anak tidak akan menjadi manfaat buat kita. Maka janganlah kita meninggalkan. Alhamdulillah, terima kasih pada calon Ustaz Asep Mahmud yang telah memberikan tausiahnya. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat buat kita dan bisa kita implementasikan di kita di kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya itu sambutan dari namanya binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadratul muhtaramun, para alim, para ulama, para ustaz, para tokoh masyarakat bil khusus yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita harapkan barokah serta manfaat ilmunya.
dalam satu majelis yang insyaallah sallallahu alaihi wasallam sama-sama kita harapkan insyaallah kelak diambil Allah Ta'ala. Pertama, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemateri kita, guru kita yang sudah menyampaikan tausiah, yang sudah menyampaikan motivasi kepada kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat buat dunia dan akhirat kita, dan juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, terima kasih kepada jamaah taklim subuh keliling Forsima. Mudah-mudahan kita doakan bersama masjid Al-Barokah tambah makmur, pengurusnya tambah kompak, dan juga makmur masjidnya, makmur jamaahnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pula kepada seluruh jamaah taklim subuh keliling Forsima yang sudah semuanya senantiasa mendapatkan pahala dari Allah, dan juga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahala thariqan bil jannah. Siapa orang yang dimudahkan, insyaallah kami akan konfirmasi, mudah-mudahan bisa sesuai jadwal. Informasi selanjutnya sesuai apa yang diinformasikan di kajian subuh sebelum-sebelumnya, yaitu Forsima akan mengadakan kegiatan, yaitu pengadaan seragam Jasko ya. Forsima lagi didesain oleh tim panitia, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera diluncurkan, dan juga apabila jamaah berminat silahkan menghubungi pengurus. Masalah informasi Forsima, yaitu forum silaturahmi masjid dan musola sekalian. Bapak hadirin yang kami hormati, sebelum acara itu terlebih dahulu kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan mudah dalam segala hal. Itu kepada Ustaz Asep Mahmud untuk memimpin doa penutup ini. Padanya kami persilakan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa shalli ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa sallallahu alaihi wa ta'ala wa sahabati Rasulillah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yu'abbi ni'amahu wa yukabi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwal wal abad, wa taqdina biha jamil hajat, wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tubalighuna biha as-salawat min jamil khairat bil hayat wa ba'da mamatina ka kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la hawla lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minka al-jadd. Allahumma la mu'tiya lima hadaita wa la hadiya liman hadalta wa la musqa liman as'alta wa la musira liman asfaita wa la mu'izza liman adlalta wa la mu'tida wa waqina bima dumantana min khair dunya wal akhirah wa qawiyakina bima rajatana wa ansurna ala adaina bi dhahri wal batin. Allahumma la tada'lana tanban ila ubarta wa la hamman ila qarajata wa la maridan ila syafaita wa la dainan ila qadaita wa la hajata min hawaiji dunya wal akhirati ila qadaita. Ya arhamar rahimin, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmi wa bil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kepada Ustaz Asep Mahmud yang telah memberikan bacaan doa untuk kita semua. Bapak-bapak hadirin yang kami hormati, alhamdulillah rangkaian acara demi acara telah selesai. Sekali lagi saya atas nama pembawa acara mohon maaf yang sebenarnya bila pada kegiatan pagi hari ini masih ada kekurangan maupun kesalahan dari saya
Oh tuh udah ada matahari.
Mantap. Hari kedua. Bahaya. Seh.